Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar studio Kemenak TV Toli-Toli yang dimuliakan Allah di mana saja berada. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan berkah dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangkaian satu kegiatan, yaitu kajian agama tentang pentingnya umat Islam membaca kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini narasumber kita yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Husni Mubarak LC. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin wa iyyakum insyaallah. Salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Mudah-mudahan kita Muhammad. pengikutnya yang setia ini insya Allah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, studio Kemenak TV di mana saja berada. Baik, mari kita sama-sama menyimak tentang bagaimana pentingnya membaca kitab suci Al-Quran. Sebagai pengantar, saya persilakan kepada narasumber Pak Ustadz untuk menjelaskan tentang pentingnya membaca Al-Quran. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'dah wa ba'd. Al-Qur'an itu merupakan kalamullah dan sudah menjadi maklumat untuk kita semua perkataan Allah. Bahkan di dalam hadis disebutkan afdhalul ibadah. Di sini saya sempat baca. Afdhalul ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Tentu ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah setelah ibadah wajib. Karena Al-Quran itu adalah perkataan Allah sendiri, tentu Al-Quran menjadi berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Asasul kutub Al-Quran. Inti dari semua kitab yang ada, kitab apapun itu. Quran, matematika, buku apa ya yang kita punya, buku hadis misalnya atau apa. Inti dari semua buku adalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran membacanya berbeda dengan kita membaca kitab-kitab yang lain. Kalau kitab yang lain kita mungkin hanya mendapatkan maklumat tanpa mendapatkan keberkahan dan pahala. Sementara Al-Quran saat kita baca maklumatnya luar biasa, keimanan bertambah, ketentraman juga pun datang, ditambah lagi keberkahan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai muslim harus menjadikan bacaan utama kita adalah Al-Quran. Dan jika bisa dalam setiap hari jangan sampai alpalah membaca Al-Quran. Saya kira sebagai prolog Bapak Ustadz sebagai host ini ya saya cukupkan. Seperti itu mungkin Baik, kira-kira. terima kasih. Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita sudah dengarkan bersama bahwa
betapa pentingnya bagi umat muslim untuk membaca kitab suci Al-Quran, bahwa satu-satunya sebagai petunjuk dan pegangan hidup kita adalah Al-Quran. Baik Pak Ustadz, salah satu program unggulan dari Kantor Kementerian Agama Tuli-Toli yang digagas oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Haji Mulis SAG MPD, bahwa diwajibkannya kita membaca Al-Quran sebelum memulai pekerjaan. Alhamdulillah, saya sendiri Pak Ustadz dengan keberkahan ini saya sudah bisa menamatkan sampai 2 kali. Alhamdulillah. Dan hari ini kalau kita lihat saudara-saudara kita yang beragama Islam, Muslim, masih banyak yang buta asar Al-Quran. Ya, bagaimana hukumnya ini Ustadz? Siapa yang harus melakukan tindakan ini? Ya. Eh, untuk buta aksara Al-Quran sebenarnya kita sebagai orang tua punya peran penting di sana. Jadi orang tua itu bukan hanya sekedar menitipkan anak-anaknya pada taman pendidikan Al-Quran, tapi juga punya kewajiban untuk mengevaluasi bacaan anaknya. Olehnya itu setiap orang tua sebenarnya dituntut Ya, pandai membaca Al-Quran. iya, Dan bukan hanya sebatas orang tua, setiap muslim sebenarnya. iya, Setiap muslim harus pandai membaca Al-Quran. iya, Ibaratnya kalau dia tidak pandai membaca Al-Quran, bagaimana dia sholat? Dan sholat itu merupakan kewajiban di mana di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Kalau hanya sebatas bacaan yang maksudnya ya tak begitu ya, iya, tersendat-sendat, bahkan makharijul hurufnya masih belum terlalu pas, iya, ditambah mad dan qasrnya, panjang pendeknya juga belum iya, tepat. Nah, bisa mempengaruhi kualitas sholat. Nah, makanya inti dari semua ini sebenarnya di orang tua. Makanya Rasulullah itu memerintahkan, menganjurkan kita menikah. Fadfar bidzatid din. Menikahlah dengan orang atau wanita yang bagus agamanya. Berarti kalau kita mengharapkan wanita yang bagus agamanya, kita terlebih dahulu juga memperbaiki agama. Kenapa? Harapan Rasulullah agar anak yang dilahirkan bisa dididik dengan agama juga. Al-Qur'annya bagus, dan iya, seterusnya dan seterusnya. iya. Membaca Al-Quran sebenarnya gampang-gampang susah Ustaz. Iya, kalau cuma membacanya. Hmm. Tapi salah satu keluhan dari masyarakat kita adalah termasuk para imam pernah mengeluh bahwa masalah makharijul hurufnya dan tajwidnya itu sulit sekali bagi dia. Nah, ketika misalnya salah baca atau tidak jelas hurufnya, maka artinya juga lain. Maka ketakutannya di situ. Nah, ini tanggung jawab siapa ini Pak Ustadz ini sebenarnya? Belajar Al-Quran itu tidak terbatas saat kita masih kecil, bahkan sampai besar sekalipun. Ya, Kalau di dalam fikih itu kan dijelaskan saat membaca Al-Quran misalnya sudah besar ya, jadi iya, imam atau apa, iya, belum tepat makharijul hurufnya serta panjang pendeknya, tidak ada masalah untuk beberapa waktu iya, sambil dia belajar. Karena proses belajar ini eh, dari ayunan utlubul ilma minal mahdi ilal ilalah, lahdi, ya. masya Allah, iya, Dari iya, ayunan hingga ke liang lahat. iya, Semua kita proses belajar. Jangan hanya dipikir belajar itu persoalan-persoalan keduniaan misalnya ya. iya, Menikah, bagaimana cara dapat uang kita belajar, tapi persoalan ini kita tidak mau. Saya rasa semua pasti bisa. Sebab Al-Qur'an itu mukjizat, karena kemukjizatannya orang gampang menghafal Al-Qur'an. iya, iya, Kemudian kemukjizatannya huruf-huruf Al-Qur'an pasti bisa dilafalkan oleh semua orang. iya, Tidak mungkin Allah memilih bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab, sementara makhluknya tidak bisa menggunakan itu. iya, Pasti ada hikmah kenapa dengan bahasa Arab Al-Quran. Karena akan bisa diucapkan, dilafalkan, dipelajari oleh semua makhluk, semua manusia, baik iya, itu yang berbangsa Indonesia, Amerika, apapun itu. masya Allah, Terlepas iya, dari mungkin ada dialek atau pengucapan huruf yang memang bisa ditolerir,
Iya. Nah, itu kan memang ada suku-suku atau negara khusus seperti di zaman Rasulullah ada cara bacanya begini, ada cara Iya. bacanya begini, makanya lahirlah itu qiraat sab'ah ya. Oh, iya 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 Cara iya. baca yang Iya. 7 macam cara baca yang sudah diakui dalam Islam. Iya. Eh, ada ayat saya baca, kalau tidak salah Ustadz itu surah Al-A'raf barangkali. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmah. Ternyata kalau kita sering membaca Al-Quran itu sebagai obat. Iya. Maksudnya bagaimana itu Ustaz? Iya, saya berikan gambaran begini Ustaz. Eh, musik, musik ya, Iya. walaupun ada sebagian orang mengharamkan, tapi ulama yang lain mengatakan musik itu bisa dibedakan. Iya. Ada musik yang boleh dan ada yang juga diharamkan. Bahkan ada ulama menyebutkan dalam perjalanan, dalam hutan, misalnya kita bawa kendaraan, begitu di zaman-zaman dulu, Iya. dibolehkan itu untuk menepis kesepian tadi itu, jangan sampai menghayal atau apa. Makanya dalam berkendara, tidak ada masalah kita dengar musik, selama tidak membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musik itu kalau kita dengar bisa menenteramkan, bisa membuat apa ya, tenang begitulah ya, damai. Iya. Lihat kalau misalkan segala jenis musik diharamkan, bayi itu kita lihat saja bayi. Bayi itu yang masih polos, fitrahnya salah satu fitrahnya suka dinyanyikan gitu. Iya 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 iya. Nah, jadi ini salah satu dalil ulama menyebutkan bahwa musik tidak semuanya haram. Buktinya bayi ketika diperdengarkan musik-musik atau salawat, mereka tertidur, mereka tenang dengan itu. Iya Mungkin iya lagi iya. nangis, kita baca salatullah, dia tenang gitu. Itu musik. Bagaimana Iya. dengan Al-Qur'an? Tentu Al-Quran yang sebagai mukjizat tadi jauh lebih berefek kepada ketentraman, ketentraman jiwa, bahkan obat. Karena inti dari kesehatan sebenarnya itu adalah hati, gitu ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Iya. Dari segi rohani maupun jasmani. Iya. Kalau misalkan roh kita mau sehat, hati harus bagus. Demikian pula kalau mau jasad kita mau sehat, hati juga ini. Kalau dengki-dengki, marah-marah itu kan naik tekanan Iya gitu. iya iya betul. Emosi kemudian apa namanya galau kan dari Galau. hati semua ini ya. Iya iya iya. Dari galau muncul stres, stres mulai kambuh mah misalnya asam lambung Iya naik, iya iya. tekanan naik, berdebar jantung Iya. dan banyak segala macam. Nah, dengan membaca Al-Quran itu akan menjadi obat bagi jiwa. Saya Masyaallah. pernah Iya iya. dengar itu Ustadz, Iya iya iya. dilakukan eksperimen begitulah ya, Iya. ke sejumlah mahasiswa di salah satu universitas di luar negeri, yang Iya. notabene mereka di sana tidak semuanya muslim. Ya. Jadi dikumpul sejumlah mahasiswa yang galau gitu, yang ada permasalahan. Dan mereka dimasukkan ke dalam satu tempat, kemudian mungkin ada alat-alat pendeteksi detak jantung, irama jantung dan semuanya lah begitulah. Iya. Nah, mereka ini diperdengarkan musik gitu ya. Ada perubahan sedikit. Iya iya Ketika iya. diperdengarkan Al-Qur'an, justru perubahannya luar biasa. Yang detak Oh. jantung tadi agak cepat karena galau atau apa, iramanya jadi bagus, normal gitu Iya ya. iya 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 iya. Bahkan di YouTube saya pernah nonton ini para pemirsa yang Iya. nonton ini jangan ragu-ragu dengan Al-Qur'an. Di YouTube itu ada seorang YouTuber muslim, dia melakukan eksperimen di salah satu kampus yang bukan muslim. Dia bawa handphone dan bawa headset gitu ya. Jadi sebelum dia perdengarkan ke orang yang dia temui, dia tanya, "Saya ingin Anda meluangkan waktu sedikit untuk mendengar musik saya ini." Gitu. Oh, iya 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 iya. Ya, musik Iya. saya ini. Silakan. Boleh tidak? Boleh. Diperdengarkan, dia putarlah. Waktu itu saya dengar sendiri murattalnya Abdurrahman As-Sudais. Dia dengar. Diam, dia diam, dia diam. Terus dia lepas. Ditanyalah tanggapan. Bagaimana tanggapannya dengan musik ini? Dia mengatakan, saya belum pernah mendengarkan musik yang seperti ini. Jiwa saya itu seperti bukan di alam dunia, begitu katanya. Masyaallah. Bukan di alam ini. Iya iya iya. Saya seperti berada di alam lain. Masyaallah. Bayangkan Iya itu. iya Itu iya. bukan muslim. Masyaallah. Iya Nah, iya. kadang-kadang kita yang muslim tidak merasakan itu. Karena Iya. mungkin kita membaca Al-Quran karena beban, karena mau cepat-cepat, mau cepat khatam, mau apalah gitu ya. Iya iya iya. Nah, mereka itu dengar, sepertinya saya bukan di alam ini, di alam lain. Ada satu kakek yang ketika dia dengar itu dia meneteskan air mata, Ustaz.
Masya Saya Allah. pun saat melihat itu saya terharu gitu. Dia meneteskan air mata. Kemudian ketika dilepas dia bilang, "Saya selama ini belum pernah merasakan kedamaian sebelum saya mendengarkan ini. Tapi setelah saya mendengarkan musiknya Bapak," katanya, Iya. musiknya Anda, "saya merasakan kedamaian yang luar biasa." Dia meneteskan air mata. Saya bilang, "Ini bacaan apa?" Dia sampaikanlah, "Ini Al-Quran, kitab sucinya umat Islam." Masya Allah. Gitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian di sisi lain, ternyata dalam hadis itu kalau membaca Al-Quran itu diberikan pahala per huruf, Ustaz. Iya, Iya. Bagaimana maksudnya per huruf ini? Per kata atau per huruf? per huruf. Bahkan dari setiap hurufnya itu Allah lipat gandakan lagi gitu ya. Iya. Seperti kita baca A saja ya. Itu Sudah dapat sebenarnya kan pahala. satu pahala. Iya. Allah lipat gandakan menjadi 10 melalui sabda Rasulullah ya. Man Iya. qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Dapat satu kebaikan. Satu Wal kebaikan. hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu kata Rasulullah dilipat gandakan jadi 10. 10. Ini kita sudah ada bonus ya. Beli satu dapat 10, enggak mau gitu. Masya Tapi kalau di Allah. toko beli satu dapat 2 buruan begitu. Ini beli satu dapat 10 kurang yang Allahu berminat, Akbar. Pak. Masya Nah, Allah. inilah makanya Iya. persoalan yang beginian persoalan keimanan, Iya. Ustaz. Iya. Iman yang berbicara. Betul, Jadi betul. kalau iman tidak terlalu ya tidak Iya. tertarik lah. Iya, memang karena bonus-bonus ini tidak nampak di mata. Iya, Iya, ini sebatas janji yang dipersiapkan dan ini nanti dipersiapkan di hari kemudian. betul. Jadi memang kadang orang yang kalau bukan imannya yang berbicara, manusia sekarang ini kan butuh Iya, realistis. Mana janji itu? iya, Mana betul. janji itu? Heeh. Nah, berarti masih perlu dimantapkan Iya. imannya barangkali. Dan sebenarnya pertanyaan yang Ustadz katakan itu mana, Iya, dalam Al-Quran kan sudah banyak. iya, Di dalam Al-Quran Allah kisahkan di akhirat itu cerita orang-orang kafir. Ya. iya. Nah, Al-Quran seperti Allah tanyakan, ini lalu yang kamu tanyakan, mana itu hari kebangkitan, mana neraka. Sekarang sudah kamu lihat. Masya Dan di Al-Quran Allah. itu disampaikan ke mereka, rasakan apa yang sudah kamu lakukan. Nah, Masya jadi Allah. kita ini dalam Islam sebenarnya la ikraha fiddin, tidak ada Iya, paksaan. iya, Ya. iya, iya. Anda beriman, Anda sendiri yang merasakan. Anda Masya yang baca Allah. Al-Quran, Anda sendiri merasakan. Ya. Ketika kita tinggalkan, kita pun yang merasakan. Alhamdulillah. Bahkan saya baca hadis termasuk orang yang selalu membaca Al-Quran dimudahkan pertanyaannya di alam barzakh. Iya, insya Allah. Masya Allah. Karena yang menjawab di alam kubur itu Ustadz kan bukan kita lagi. Iya, Seandainya kita yang menjawab berarti bolehlah kita hafal-hafal kunci jawaban dari sekarang. Kita iya, hafal siapa Tuhanmu, Tuhan iya, saya Allah, siapa Nabimu, Nabiku iya, Muhammad. iya, Mudah-mudahan saya ingat ketika di alam kubur. Tapi iya, bukan begitu. Yang jawab di sana bukan kita punya iya. otak gitu ya. Masya Karena Allah. di sana berpikir tidak lagi. Saya kasih contoh, pada saat kita genting, bisa tidak kita berpikir? Betul, Saya betul. kadang kalau ceramah ini saya sampaikan Ustaz. Iya, Saat kita genting kayak gempa atau naik mobil lah, iya, berkendara tiba-tiba ada mobil dari depan truk besar gitu di tikungan. Kaget. iya, Apa yang terucap saat itu? iya, Yang terucap saat itu adalah kebiasaan yang kita ucapkan. iya, Kalau sering kita ucapkan mohon maaf ya, tai kucing misalnya, iya, maka yang keluar saat itu saat di tikungan kita kaget dengan munculnya mobil truk besar, tai kucing gitu. Tanpa kita berpikir itu. iya, iya. Spontan dia keluar. Tapi kalau yang sering kita ucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Pada saat Allahu Akbar, Allah, iya, 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 iya. spontan. Itulah amal. Di alam kubur amal yang berbicara. Masya Allah, Masya Allah. Ketika Allah tanya siapa, ketika malaikat bertanya siapa, apa Pemimpinmu. kitabmu Iya. misalnya, Facebook. Ini ya, karena ini yang sering dibaca. Iya, Bangun tidur ini iya. dulu nih. Itu dulu dibuka. Iya, tidak pernah baca Quran. Ah, Dia akan bisa jawab Al-Quran kalau memang dia jadikan kitabnya itu Al-Quran. Gitu. Masya Allah. Seperti Berarti itu. tergantung keseharian kita. Iya. Apa yang Ya sering kita lakukan? iya, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Masya Seseorang Allah. itu mati sesuai kebiasaannya Kebiasaan sehari-hari. waktu dia masih hidup. Berarti kalau dia sering membaca Al-Qurannya, berarti insya Allah. Insya Itu juga Allah. yang mengantar dia untuk Iya, insya Allah. husnul khatimahnya. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang
berbahagia, menarik sekali pembahasan kita hari ini tentang pentingnya membaca Al-Quran. Ini ada titipan pertanyaan Pak Ustadz dari seorang perempuan, teman kita di kantor. Bolehkah saya membaca Al-Quran sementara haid? Iya, bagaimana hukumnya itu Ustadz? Salah satu yang diharamkan bagi wanita yang haid itu adalah membaca Al-Quran. Ya. Tapi saya pernah membaca fatwa dikecualikan bagi mereka yang penghafal Al-Quran. Oh, Hafal Al-Quran 30 juz dan rutinitasnya itu, gitu ya. Dan dikhawatirkan hafalannya bisa lupa ketika dia tidak mengulang. Nah, itu saya pernah baca. iya, Tapi kalau misalkan normal, masih ada cara lain untuk kita beribadah. Sebenarnya ya, kita iya, harus pahami nih. Saya pernah dengar Syekh Ali Jum'ah berkata iya, begini. Salat itu ibadah. iya, Tapi ketika haid, salat itu tidak boleh, haram hukum. Bukan iya, ibadah lagi. Jangan bilang, oh saya mau mendekatkan diri kepada Allah walaupun saya haid. iya, Justru Anda haram. Bukan ibadah posisinya dan hukumnya saat wanita itu haid. Al-Quran itu ibadah kalau kita baca saat wanita itu suci. Tapi iya, ketika dia haid, bukan jadi ibadah lagi. Anda tidak boleh baca itu. Haram hukumnya. haram. Nah, makanya ulama memberikan alternatif. Ya. Ketika dalam kondisi haid misalnya, Iya, wanita itu haid, tidak suci, dia bisa alihkan ibadahnya dengan berzikir. Kan boleh. Ya. iya, iya, Nah, iya, berzikir, kemudian baca sholawat, ya, dan lain-lain. Bukan Al-Quran, karena Al-Quran itu ya, suci ya. suci. Bahkan kita yang junub sekalipun tidak boleh baca Quran. Masya Allah. Kita yang junub karena mimpi atau berhubungan suami istri, Iya, tidak boleh membaca Al-Quran. Misalnya sebelum tidur, ya iya, iya, betul, betul. sebelum tidur ya junub ya, Junub. junub. Maka sebelum tidur itu jangan baca ayat kursi dong, Iya, 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 karena iya, ayat kursi itu Al-Quran. Ya. iya, iya, Tidak apa-apa baca Bismillah, iya, walaupun dari Al-Quran. Kalau kita menganggap Bismillah itu sebagai doa, iya, berarti tidak baca Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas ya. iya, Kita iya, iya. gantilah dengan mungkin doa yang lain. Doa yang Bismika lain. Allahumma ahya wa bismika amut. Atau zikir-zikir yang Iya. lain. Sebagian berpendapat Pak Ustadz karena kalau di zaman Nabi dulu kan belum ada yang namanya pelapis, istilah kerennya sekarang softtek. Kemudian sekarang dia sudah lengkap. Sekarang kalau dia mau ngaji pakai kaos tangan. Apanya yang mengharamkan karena sudah dia lapis semua. Bukan persoalan dia menyentuhnya. Iya, Membaca Al-Quran itu begini, yang diharamkan bagi wanita haid itu ada berapa ya? Yang berkaitan dengan Al-Quran itu ada dua. Menyentuh mushaf menyentuh mushaf. diharamkan, Iya. membaca mushaf diharamkan. Oh Jadi iya, walaupun dia iya, tidak sentuh Al-Quran, dia haid, dia baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukan ibadah. iya, Tidak menjadi ibadah untuk dia. Karena diharamkan untuk dia menyentuhnya dan membacanya. Membaca itu bisa jadi menghafal iya, atau Al-Quran sudah terbuka memang dia baca dari jauh gitu. Tidak sentuh. Jadi dua-duanya membaca dan menyentuh. Itu tidak dibolehkan. Carilah ibadah-ibadah yang lain ya. Nah, ibaratnya itu sebagai apalah ya, dispensasi lah iya, iya, buat iya, iya. wanita ya. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwa wanita itu naqisatu aqlin wa dinin. Kurang akalnya dan agamanya. Bukan Iya. berarti kurang secara negatif ya. Kurang akalnya dalam artian saksi wanita dalam persaksian itu berbanding dengan 2 orang saksi laki-laki. Sementara wanita harus 4 orang saksi. Masya Nah, ini Allah, luar menyebutkan biasa. akal mereka lemah karena wanita itu kan Iya, gampang berubah, emosinya gampang berubah. Kemudian yang kedua, kurang agamanya. Karena di dalam ketika haid, dia tidak sholat. iya, 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 Nah, iya, gitu iya, ya. iya, iya. Otomatis jumlah sholat lelaki dengan wanita beda. Beda. Sama umurnya 63 tahun misalnya. Iya, Tapi kalau dihitung jumlah sholatnya, pasti berbeda. pasti Karena berbeda. saat wanita haid, dia tidak sholat. Betul, betul. Tapi tidak wajib juga mengganti. Iya, 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 iya. Terima kasih para pemirsa, para pendengar yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Kita lanjut tentang materi kita tentang pentingnya membaca Al-Qur'an. Baik Pak Ustadz, dalam Al-Quran itu disampaikan oleh Allah bahwa kalau membaca Al-Quran itu harus dengan waratil Quran tartila. Bagaimana maksudnya itu Ustadz? Dibaca dengan baik. Iya. Bahkan di dalam hadis itu kan disebutkan man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Siapa yang tidak mau memperindah bacaan Al-Qur'annya bukan termasuk dari kami. Namun irama-irama Al-Qur'an yang perlu kita iramakan itu sesuai dengan pesan-pesan ulama ya yang sudah direkomendasikan, bukan kita buat irama yang baru yang kira-kira tidak sejalan lah. Yang kita tahu kan ada irama apa semua itu ya. Iya. Nah, Irama bayati, irama ya, gitu ya. nahwan. Dan selama itu baik, insya Allah memberikan nilai tambahan tersendiri. Kenapa perlu memperbaiki bacaan Al-Quran? Rasulullah itu pernah seorang sahabat mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa saya belum pernah mendengarkan bacaan Al-Quran yang merdu selain dari bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Masya Alaihi Wasallam. Allah, luar biasa. Jadi Nabi itu baca Al-Qurannya bagus. Namun Ustadz, walaupun Nabi bacaan Al-Qurannya bagus, suaranya bagus, Nabi pernah menyuruh sahabat membaca Al-Quran. Berkata Rasulullah kepada sahabat itu, engkau baca itu. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin dan seterusnya. Namun sebelum dia baca, sahabat ini bertanya, kalau saya tidak salah Abu Musa al-Ash'ari, ya Rasulullah, bagaimana saya membaca Al-Quran? Saya membaca kepada engkau yang diturunkan Al-Quran kepadamu kan? Iya. Maksudnya sahabat ini kok saya disuruh baca? Pasti lebih afdal engkau yang baca ya Rasulullah. Tapi Rasulullah menyampaikan, saya ingin mendengarkan bacaanmu. Masya Allah, ya. Karena kamu bagus, kau punya bacaan, bacaanmu lebih bagus, orang lebih bagus, saya ingin dengar dari kamu. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan kepada Abu Musa al-Ash'ari, laqad utita mizmaran min mazamiri Daud. Kalau saya tidak keliru begitu redaksinya. Mohon maaf kalau saya keliru ya. Engkau telah diberi seruling seperti serulingnya Nabi Daud. Maksudnya merdunya, iramanya itu Abu Musa al-Ash'ari. Dipuji oleh Rasulullah. Berarti kalau Rasulullah memuji berarti sesuatu yang bagus. Terbaik. Jadi baca Al-Quran itu bukan saya tidak mau riak. Baca Al-Quran biasa-biasa saja. Bukan. Iya. Al-Quran itu bedakan saat kita bacanya dengan membaca yang lain. Kalau misalnya belum bisa, ya dengan irama-irama yang kita bisa lah. Sambil memperbaiki. Karena dengan irama tadi itu insya Allah akan mempengaruhi kita punya jiwa sendiri. Kalau saya sendiri berpikir, susunan huruf-huruf di Al-Quran itu walaupun ada buku-buku bahasa Arab. Iya. Kalau kita baca buku bahasa Arab, tentu akan berbeda dengan susunan huruf yang ada di dalam Al-Quran saat kita ucapkan. Saya pernah berpikir begini Ustadz. Huruf yang tersusun dalam Al-Quran itu kalau kita ucapkan dengan baik, akan mempengaruhi otot wajah, begitu ya. Kemudian aliran darah, semuanya dengan susunannya itu. Iya. Karena kemukjizatan Al-Quran. Luar biasa. Ternyata mempengaruhi wajah Ustaz ya. Iya. Ini yang kedua Ustaz, ini juga pertanyaan titipan dari pendengar. Bagaimana kaitannya dengan dilombakannya membaca Al-Quran? Iya, sementara tidak pernah dilakukan Rasulullah. Tapi di Indonesia luar biasa. Musabaqah Al-Quran ini bukan hanya di Indonesia. Arab Saudi, Mesir, ada musabaqah Al-Quran. Mereka musabaqah hifzil, ada musabaqah tilawah. Iya. Ya. Nah, sekarang kita di Indonesia ada musabaqah tilawatil Quran. Itu walaupun sebenarnya tidak dilakukan di zaman Nabi, namun ini kan inisiatif para ulama ya. Dan itu tidak menjadi terlarang. Tidak menjadi terlarang karena ini panjang kalau kita bahas ini. Iya. Ya. Tidak mesti segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi lantas jangan dilakukan. Kan tidak begitu pengertiannya. Nah, Nabi kan tidak pernah menyuruh katakan mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Nabi kan tidak pernah perintahkan nanti Masjid Nabawi dikasih besar ya, diperbesar ya. Iya. Tidak pernah, tapi di zaman sekarang justru diperbesar gitu kan.
Ya, mina itu jangan ya ditambah-tambah gitu ya. Nabi kan tidak pernah tambah mina. Buktinya sekarang ada Iya. difatwakan, disepakati ulama dibuat mina jadid begitu. Mina yang baru karena membeludaknya jamaah Beludaknya haji tidak jamaah. menampung mina yang sekarang. Dibuatlah mina jadid gitu. Jamarot jangan ditingkat ya. Nah, Iya. itu kan semua kan. Nah, ini persoalan ibadah ini. Apalagi kayak lomba beginian. Selama manfaatnya ada, dan tidak bertentangan dengan syariat, silakan dilaksanakan. Hanya sedikit ada garis, ada semacam apa ya, stressing barangkali ya, Iya, iya. Ustadz. Musabaqah tilawatil Quran sebenarnya tujuan ulama-ulama kita terdahulu supaya kita dekat dengan Al-Quran sebenarnya. Iya, iya, iya. Bukan untuk dapat hadiah. Hadiah itu nomor sekian gitu ya. Iya, Tapi intinya bagaimana kita dekat dengan Al-Quran. iya. Bagaimana menarik perhatian anak-anak kita supaya cinta dengan Al-Quran, dibuatkanlah lomba. Iya, iya, betul. Nah, jangan sampai terbalik. Saya belajar Al-Quran supaya ikut lomba. Iya, iya, iya. Kan keliru. Ya, keliru, keliru. Nah, kan keliru. Iya, Jadi intinya, jadi kalau sudah dekat lomba baru perbaiki bacaan, banyak menghafal. Padahal kan bukan begitu. Gitu. iya, iya, iya. Iya, Seharusnya setiap hari baca Quran, setiap hari murajaah hafalan, setiap betul, betul. hari membaca Al-Quran dengan tilawah yang baik. Bahkan nilai-nilai Al-Quran itu dijalankan. Bukan hanya di atas apa ya, Iya, astaka atau apa ya. Kita baca misalnya perzinahan itu iya, haram iya, hukumnya, mencuri. Setelah itu dilantunkan kita di bawah justru bertentangan dengan apa yang kita baca di atas. iya, iya, iya. Motivasi sebenarnya. Jadi Motivasi. jangan kita melantunkan ayat Al-Quran sementara kita sendiri tidak mengamalkan. Iya. Barangkali itu yang sedikit perlu diperbaiki Ya, karena bukan memang dihilangkan, bukan tapi dia diluruskan. bukan dihilangkan berarti diluruskan Mm-mm. bahwa tujuan ulama itu mengadakan musabaqah ya salah satunya itu adalah bagaimana ini qori-qori ini punya bakat untuk disalurkan di situ. Ya, Kemudian eh, jangan nanti persoalan musabaqah baru mengaji, baru perbaiki hmm. bacaannya. Wah, memang perlu disampaikan ini dan memang tidak boleh juga kita berkesimpulan bahwa semua ini dilarang, tidak pernah dilakukan Nabi, padahal banyak yang sudah kita lakukan, Ya. di- tidak pernah diperintahkan Nabi. Mm. Iya, Bahkan Ustadz, saya tambah sedikit, di hadis itu, hadis yang sahih gitu ya. Di akhirat itu ada 3 amalan yang ditolak. iya, 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 Allah tolak dan Allah campakkan ke wajah orang itu. iya. Ilmu. Ilmu, Nah ilmu ini, kita yang berilmu ini hati-hati ya. iya, iya, iya. Kita Satu semua ilmu, yang punya ilmu, Masya Allah, ya, di akhirat Allah tanya mana amalmu. Ini amalku ya Allah, ilmu yang saya sudah ajarkan ke manusia. Kata Allah, ilmu itu yang kamu ajarkan, kan sudah kamu ambil pahalanya. Kamu sudah ambil manfaatnya. Apa manfaatnya? Kamu kan mengajar, kamu kan ceramah, kamu kan ini supaya orang puji kamu, orang pintar gitu ya. Orang pandai, ulama gitu. Dan kamu sudah dapatkan penghargaan itu di dunia. Jadi sekarang untuk apa saya berikan penghargaan? Yang kau cari penghargaan di dunia. Nah, gitu. iya, 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 Begitu juga Al-Quran. Saya membaca Al-Quran, ya Allah ini menghafal Al-Quran. Kata Allah, firman Allah di dalam hadis itu. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu cari dari tujuan kamu membaca Al-Quran itu. iya, Kamu membaca Al-Quran karena ingin dipuji orang suaramu, dipuji orang hafalanmu bagus, dan seterusnya makharil hurufnya. Dan kamu sudah dapatkan itu. iya, 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 Sekarang ini amalmu, saya campakkan ke wajahmu. Nah, salah satunya orang berjihad. Saya berjihad ya Allah. Kamu berjihad bukan untuk saya, tapi supaya dibilang berani, iya, iya, iya. supaya dibilang jago. Nah, Jago. sekarang ambil itu pujian. Nah, makanya dalam hati-hati kita sebagai orang berilmu sebagai ustadz misalnya yang Iya, menyampaikan ceramah untuk apa? Kalau ulama-ulama kita menyarankan luruskan niat. luruskan ya. Jangan karena ini dibilang ustadz, Iya, apalagi ini bilang oh saya hebat banyak sekali ilmu. ilmu, banyak pendengar, banyak ini. Iya, 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 iya. Wallahu alam. Masya Allah. Para pemirsa di mana saja berada, karena waktu juga yang membatasi kita, barangkali bisa disimpulkan Ustadz, himbauan-himbauan tentang kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, bagaimana cara kiat-kiat untuk bisa membaca Al-Quran,
termasuk kita sebagai ASN, kantor Kementerian Agama di mana saja berada, kalau bisa jadi contoh lah di tengah-tengah masyarakat. Saya persilakan, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Diawali dari niat yang tulus, bahwa kita melakukan segala sesuatu karena ingin dekat kepada Allah, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya? Ya Allah, saya ingin Engkau mencintaiku. Jadi saya membaca Al-Qur'an ini supaya Engkau cinta kepadaku ya Allah. Kasih rutin. Rutin itu lebih bagus walaupun sedikit daripada banyak baca tapi nanti berapa hari lagi baru baca. Rutin misalnya ba'da subuh gitu ya. Ba'da subuh kita baca 2-3 ayat kalau memang kita mampunya seperti itu 2-3 ayat dulu. Iya. Yang penting rutin. Nah, kalau misalnya rutin 1 lembar setiap subuh itu yang dibaca. Nah, insya Allah itu akan mempengaruhi iman kita. Karena iman itu Imam Al-Ghazali menyebutkan seperti baterai ya, seperti mesin atau apa yang perlu dicas gitu. Nah, casnya hati kita itu iman itu adalah bacaan Al-Quran. Kalau kita rutin baca, insya Allah akan bertahan dia. Sama dengan handphone harus dicas setiap hari nih. Iya, iya, iya. Begitu juga hati kita dicas dengan nasihat-nasihat agama, dicas dengan bacaan Al-Quran. Kemudian berikutnya di akhirat kala itu ada hadis yang sempat saya baca di sini. Malaikat berkata kepada ahli surga, Iqra wartaqi warattil. Bacalah Al-Quran, hafalkan Al-Quran yang kau hafal, yang pernah kau baca dengan baik. Kama turattilu fid dunya. Sebagaimana yang pernah kau baca lalu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di dalam surga itu di ayat terakhir yang engkau baca. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, banyak kita hafal, tentu surga itu lebih ini ya. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa para penduduk surga itu akan melihat satu sama lain sebagaimana mereka melihat bintang. Oh, iya, iya. Jadi mereka melihat bintang sana, oh sana surga yang sana begitu ya. Iya. Tapi kita tidak bisa bayangkan sekarang karena surga itu tidak pernah terlintas di hati kita, mata kita tidak pernah melihatnya. Jadi seperti mereka melihat bintang, Masya Allah surganya di sana lebih indah gitu. Jadi saling melihat antara satu surga dengan surga yang lain. Tentu surga yang di atas levelnya, kelasnya, bintangnya, fasilitasnya jauh lebih baik daripada Masya yang di bawahnya. Allah. Dan kelebihan orang yang sering membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, malaikat perintahkan dia, silakan kau baca ayat Al-Quran yang kau biasa baca waktu di dunia. Karena kau punya kedudukan nanti, kedudukanmu di ayat terakhir sampai di mana Al-Quran yang bisa kau baca, di situ kau punya tempat. Masya Masya Allah ya. Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk para pendengar menjadi ahli-ahli Al-Quran dan Amin, diridhai oleh amin. Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz ilmunya yang sudah diberikan kepada kita para pendengar di mana saja berada. Ini luar biasa dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita dengarkan bersama insya Allah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan insya Allah ternyata membaca Al-Quran itu luar biasa pahalanya, bukan cuma sekedar dibaca, ternyata Allah memberikan pahala per huruf. Bagaimana kalau kita bisa menamatkan Al-Quran yang 114 surah ini, 30 juz ini luar biasa. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saya sebagai host atau moderator kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuli menghimbau kepada teman-teman seluruh ASN kantor Kementerian Agama di mana saja berada dan seluruh masyarakat pendengar yang menyaksikan acara ini, mohon acara ini diberikan like dan subscribe, jangan lupa di komen dan dibunyikan loncengnya, dan insya Allah mudah-mudahan membawa berkah bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara ini sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.